Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Hairunisa Pratiwi dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102210116. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan, yang dimana ini adalah tugas akhir evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum ke video penjelasan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Simak langsung videonya ya. Ma'rifatul Insan, proses memahami dan mengenal cara penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Nah, di dalam materi Ma'rifatul Insan ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian materi di dalamnya. Yang pertama ada ta'rif al-insan, yang kedua ada hakikatul insan, yang ketiga ada takatul insan, yang keempat ada nafsul insan, dan yang kelima ada sifatul insan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat atau pengenalan dan insan atau manusia. Jadi, ma'rifatul insan ini adalah mengenali diri sendiri. Ketika seseorang sudah mengenali diri sendiri, siapa diri kita, untuk apa kita diciptakan, semua akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Allah. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi, dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Nah, berdasarkan fungsi manusia disimbolkan menjadi 3 unsur. Yang pertama ada al-qalb atau hati. Di dalam al-qalb inilah terletak al-jamu, tekad, keputusan, niat, dan rencana. Disinilah letak takwa. Yang kedua ada al-akal. Akal termasuk karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena dengan akal inilah kemudian ia menjadikan makhluk yang paling istimewa. Dengan akal itu manusia dapat memahami berbagai hal yang Allah ajarkan. Dan yang ketiga ada jasad. Jasad ini sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Nah, adapun tujuan atau amanah dari Allah untuk manusia. Yang pertama yaitu untuk beribadah. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia diberikan tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, yang dimana apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa maupun siksa. Dan yang kedua yaitu menjadi khalifah atau kepemimpinan di muka bumi. Akan tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau belok, ingkar kepada Allah. Nah, berkenaan dengan dua amanah itu, Allah telah menyiapkan al-jamu atau balasan. Yang pertama, balasan baik berupa surga dan balasan buruk berupa neraka. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, kita harus bisa memahami hakikat diri sendiri dan kehidupan kita sebagai manusia. Ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri sendiri maupun orang lain dan juga makhluk lainnya. Adapun hakikat manusia di muka bumi ini, yang pertama yaitu sebagai makhluk. Nah, ada alal fitrah, berada di atas fitrah. Manusia diciptakan alal fitrah, maksudnya adalah diciptakan oleh Allah berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Yang kedua, lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan daif atau lemah, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Terkadang mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selanjutnya bodoh. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil atau bodoh. Dan yang terakhir, fakir. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fakir atau berkehendak pada pemberiannya. Nah, hakikat manusia yang kedua yaitu dimuliakan dengan ditiupkannya ruh, memiliki keistimewaan, dan ditundukkannya kepada alam. Hakikat selanjutnya yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk Allah yang mukalafun, dibebani tanggung jawab. Ya seperti amanah yang tadi, dibebani dengan beribadah dan menjadi khalifah. Selanjutnya, bebas memilih. Manusia adalah makhluk mukayun, diberi pilihan oleh Allah apakah memilih al-iman atau al-kufru, apakah beriman atau kafir.
Dan yang kelima, yang terakhir, balasan atau tanggung jawab. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan apa yang telah ia berbuat. Yang pertama berakibat surga dan yang kedua berakibat neraka. Surga, manusia adalah makhluk yang maziun atau mendapat balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapat balasan dari Allah berupa al-jannah atau surga. Dan yang neraka sedangkan mereka yang ingkar akan mendapat balasan dari Allah berupa an-nar, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Selanjutnya yaitu ada takatul insan atau potensi manusia. Suatu anugerah yang diberikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Nah, adapun potensi-potensi manusia yang pertama al-mas'uliyah, kesadaran diri manusia terhadap segala tingkah laku dan perbuatan. Al-amanah, sesuatu yang dipercaya untuk dilindungi, dijaga, dan dilaksanakan. Al-hiyanat, mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Selanjutnya ada nafsul insan atau nafsu manusia. Dapat disimpulkan bahwa nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Tingkatan nafsu manusia ada 3. Yang pertama ada nafsu mutmainnah. Nafsu ini adalah nafsu yang telah mencapai ketenangan, nafsu yang dapat dikendalikan oleh akal yang sehat. Dan yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu ini sering mencela orang disebabkan ia telah melakukan kesalahan, baik dosa besar, dosa kecil, atau meninggalkan perintah, baik yang sifatnya wajib atau anjuran. Dan yang terakhir ada nafsu amarah bisu'u. Yang terakhir ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi 2, yaitu sifat kebaikan dan keburukan. Kedua sifat tersebut akan selalu menyertai manusia dalam kehidupannya, yang akan membawanya ke dalam kebenaran atau kesesatan, maupun kebahagiaan atau kesedihan. Nah, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.